Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yafa'una bi'asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثم على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhan 'arifin wa bi hikmatika mansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai keempat. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Tidak satupun dari tarikan nafas yang kamu keluarkan kecuali terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Ini masih bersambung pada hikmah yang kemarin.
bahwa permintaan seorang murid itu semuanya tidak baik apabila seorang murid kembali mempunyai tujuan pada apa yang diminta, baik minta kepada Allah maupun minta kepada makhluk. Akan tetapi yang baik adalah meminta kepada Allah atas dasar penghambaan diri kepada Allah, karena patuh kepada Allah, beradab dan bertata krama kepada Allah, karena itu bagian dari melakukan perintahnya Allah dan menunjukkan kepada kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya agar tercapainya tujuan yang diminta. Lalu bersambung kepada apa yang dikatakan oleh Sahibul Kitab Ahmad Ibn Athaillah rahimahullah. Maksudnya tiap-tiap satu nafas kita dan nafasnya selain kita, berarti nafasnya tiap-tiap yang bernapas. Siapa saja yang bernapas, sungguh ada ketentuan Allah di dalamnya. Setiap napas kita yang bersamaan dengan satu kejadian, karena kamu tidak akan bisa melakukan sebuah perbuatan kecuali dengan modal napas. Coba ente kalau ngelakuin satu tahan napas gitu, makan sambil tahan napas gitu maksudnya, sholat sambil tahan napas, main hadroh tahan napas, bisa? Jadi tidak akan bisa lepas perbuatan kita itu dari sebuah nafas. Maka berarti setiap nafas kita itu bersamaan dengan sebuah kejadian. Detik ini kamu nafas bersamaan kamu lagi makan. Detik ini kamu nafas bersamaan minum. Detik ini kamu nafas bersamaan kamu sedang ngaji. Detik ini kamu nafas kamu sedang jualan. Kamu sedang. Artinya setiap nafas pasti bersamaan dengan sebuah kejadian. Maka semuanya kejadian itu ada di dalam ilmunya Allah dan ada dalam ketentuan Allah. Allah mengetahui kamu akan begini, Allah mengetahui, dan Allah menentukan semua kejadian tersebut. Seperti kepastiannya kamu mendapatkan kenikmatan atau kepastiannya kamu mendapatkan celaka, kepastian kamu berada dalam ketaatan atau kepastian kamu ada dalam kemaksiatan. Allah tahu semuanya. Nafas kamu yang bareng dengan taat, nafas kamu yang bareng dengan maksiat, nafas kamu yang bareng dengan kenikmatan, Allah tahu semuanya. Dan Allah menentukan tiap-tiap kejadian tersebut. Maka wajib kita itu hendaknya beradab kepada Allah dan senantiasa kita itu ridho pada takdirnya Allah. Kalau melihat Allahnya, nggak boleh nggak menerima apapun yang dijadikan.
Yang ngasih Allah. Ini mau nggak terima? Artinya kamu diberi peran sama sutradara, harus terima apapun perannya, gitu loh. Apapun kejadiannya yang ditentukan oleh Allah pada kamu, ketika melihat pada Allahnya, kamu wajib ridho, wajib menerima. Itu yang namanya kita punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ridho adalah tidak mempersoalkan apa saja yang diberikan oleh Allah dan menerima sepenuhnya. Jangan pernah mencaci dan marah kepada takdir atau nasib yang ditentukan oleh Allah. Apapun kejadiannya, apapun ketentuannya, di belakang ketentuan itu Allah tahu pasti ada nilai hikmah. Karena nggak mungkin Allah menjadikan sebuah kejadian itu kejadian yang sia-sia, itu nggak mungkin, apapun bentuk kejadiannya. Maka dari situlah ketika kita menyadari bahwa apapun yang Allah tentukan itu nggak ada yang sia-sia, berarti kamu harus menerima semua kejadian. Karena takdir itu pasti ada yang berjalan pada tiap-tiap nafas kita dan setiap yang bernapas. Gak cuman kamu yang Allah tentukan, gak cuman kamu, tapi semua orang dalam setiap nafasnya pasti bersamaan dengan kejadian yang Allah tentukan. Semua orang, gak cuman kita, gak siapapun juga, karena apapun yang selain Allah itu semuanya diciptakan oleh Allah. Apapun yang selain Allah itu sederajat, semuanya sama semua, sama-sama iftikor, sama-sama butuh kepada Allah, sama-sama menerima apapun yang jadi pembagian dari semuanya. Maka setiap hamba akan ditanya untuk apa setiap nafas yang telah diberikan oleh Allah. Kamu akan ditanya nanti, nafas ini kayak apa namanya ya? Apa namanya? Kayak koin lah. Jadi kalau main game, mati masukin koin biar apa? Hidup lagi. Nah, kamu itu diberi oleh Allah nafas, kesempatan untuk terus bisa melakukan aktivitas. Maka Allah akan tanya tuh, nafas kamu yang sekarang dipakai apa? Nafas kamu yang sekarang dipakai apa? Dipakai apa? Terus Allah akan tanya tuh. Artinya kamu nafas nggak cuman ngeluarin angin, buang angin, masuk, nggak cuman itu. Tapi yang Allah tanya, bersamaan dengan nafas kamu apa yang kamu lakukan. Akan digunakan untuk apa nafas itu? Apa dipakai untuk taat kepada Allah atau dipakai untuk maksiat kepada Allah? Kalau harta mah jelas namanya. Ini enggak cuma harta yang Allah akan tanya, nafas kamu ditanya oleh Allah. Berarti mau kamu punya duit, nggak punya duit, kamu akan ditanya, gitu loh. Nggak cuma saya mau aman, nggak punya duit, nggak bakal ditanya. Nah, ini punya modal yang paling utama apa? Napas. Allah akan tanya nanti, napas kamu dipakai untuk apa itu? Karena dalam setiap napas ada perintah yang harus dilakukan. Artinya
24 jam itu perintah Allah terus berjalan, dan dalam 24 jam untuk melakukan sebuah perintah Allah kasih kamu modal napas. Artinya napas itu seharusnya kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan ditanya, ibadah apa yang kamu kerjakan dalam setiap napas, dan sebatas mana keridhaan kita dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Pada nafas yang jam sekian kamu ngapain, ibadahnya apa? Pada jam sekian, nafas jam sekian kamu saya kasih miskin, apa jawaban kamu? Sabar atau kamu nggak terima? Kamu jam sekian saya kasih hujan, kamu sabar atau kamu mencaci, sialan hujan? Nah, ada orang mencaci hujan, ada orang mencaci panas. Sialan panas banget ya, hati-hati nih. Maka akan ditanya ibadah apa yang kita kerjakan dalam setiap nafas kita, dan sebatas mana keridhaan kita dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Jadi tugas setiap hamba adalah menerima tiap kejadian dan menjadikan setiap kejadian itu nilai ibadah. Itu maksudnya. Setiap kejadian ini akan dibarengi dengan ujian dari Allah. Setiap kejadian ini akan dibarengi dengan pemberian Allah. Nah, setiap pemberian Allah bagaimana jadi nilai ibadah, itulah maksudnya. Kamu dikasih sabar, dikasih kesusahan, jawabnya apa? Sabar, jadi nilai ibadah. Kamu dikasih nikmat, jawabnya apa? Syukur, jadi nilai ibadah. Kamu kok dikasih maksiat, jawabnya apa? Istighfar, jadi nilai ibadah. Kamu dikasih punya rasa takut, jawabnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir, jadi nilai ibadah. Jadi setiap kejadian itu jadi ujian kita, dan cara jawabnya bagaimana itu jadi nilai ibadah. Gitu loh maksudnya. Kejadian apapun itu datang dari Allah, nggak datang dari makhluk, nggak datang dari diri kamu sendiri, nggak. Setiap kejadian datang dari Allah, mau itu pada diri kamu, mau itu pada dirinya orang lain. Kok tiba-tiba datang pada dirinya orang lain, tiba-tiba kamu dicaci, jawabnya apa? Tahu-tahu kok dasar sialan. Wah, lain lagi itu. Ada yang begitu? Ada? Orangnya hadir? Wah, itu begitu tuh. Jadi kamu harus bisa melihat, wih, ini orang kenapa? Kok tiba-tiba nyaci saya, Wah, ini ujian dari Allah nih. Jadi semua dikembalikan ujian dari Allah. Kok tiba-tiba ada
janda mepet kamu ujian ya Allah, ujian. Ada. Oh, Masya Allah. Lulus. Itu ujian paling berat itu. Jadi bagaimana kita menjawab setiap ujian itu hingga jadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya kita ridho kepada semua takdirnya Allah. Jadi tugas setiap hamba adalah menerima tiap kejadian, ridho pada setiap kejadian, dan menjadikan setiap kejadian itu menjadi nilai ibadah. Ketika yang datang itu ketaatan, maka bersyukurlah. Dan ketika yang datang itu kemaksiatan, maka beristighfar dan bertaubatlah. Ketika yang datang itu musibah, maka bersabarlah. Dalam surat As-Saffat Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan setiap kejadian kamu. Allah yang menciptakan kamu dan setiap perbuatan kamu. Kamu itu nggak cuma saya, ya semuanya. Ini yang bikin Allah, yang bikin Allah, yang bikin Allah, yang bikin Allah. Gitu loh. Saya dulu ingat guru saya ketika terjadi suatu kejadian, dia ditabrak. Lagi naik motor, ditabrak, jatuh, bangun dari motor, yang nabrak dikejar langsung. Pak, minta maaf. Ditabrak, yang nabrak dikejar. Pak, minta maaf, gara-gara saya keluar rumah, Bapak nabrak saya. Kalau saya nggak keluar rumah, Bapak nggak nabrak saya, yang salah saya, Pak. Kok pakai keluar rumah? Coba aja. Ini mau melihat apa? Bahwa yang dikerjakan dia juga kejadian yang Allah bikin, gitu loh. Bukan ini murni dari dirinya, bukan. Nah, yang membuat kita seringkali marah, dendam, nggak terkendali. Kenapa? Menganggap kejadian itu dari dirinya ini yang jadi masalah, gitu loh. Nggak menganggap kejadian itu dari Allah, dan ini jadi nilai ujian yang harus kita jawab, gitu loh. Kita lihatnya dari si anu, gara-gara kamu nih begini, gara-gara kamu nih. Maka bagi seorang murid, hatinya harus sudah bisa mengosongkan dirinya, belajar mengosongkan dirinya dari selain Allah. Artinya harus bisa mengembalikan kepada Allah. Ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Gitu loh. Ini makna tauhid menurut ahli tasawuf. Beda nih. Gitu loh. Kalau makna tauhid menurut ahli ilmu kalam, ada makna tauhid nanti menurut bahasa, gitu loh. Jadi harus bisa kita, oh saya sedang berada di mana nih? Oh, kalau menurut bahasa tauhid itu apa? Tauhid itu mengetahui sebuah perkara itu satu. Itu tauhid namanya. Saya ada berapa? Satu, itu tauhid. Menurut bahasa begitu.
Nah, kalau mentauhidkan Allah menurut ahli tauhid, maka mengesahkan Allah yang maknanya tidak ada yang menyerupai Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Allah itu esa, nggak tersusun, nggak terpisah gitu. Itu mengesahkan Allah bagi ilmu tauhid. Kalau bagi ilmu tasawuf, mengesahkan Allah bagaimana? Mengosongkan hatinya dari selain Allah, bahwa yang punya perbuatan tiap kejadian hanya dimunculkan oleh Allah, karena setiap kejadian ada di ilmunya Allah dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka dalam pelajaran ilmu tauhid wajib kita mengimani wahdaniyah fil af'al, atau Allah itu esa dalam perbuatannya. Maksudnya kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang tercipta hanya muncul dari perbuatan Allah dan tidak ada selain Allah ikut serta dalam menciptakan alam semesta. Gak ada yang bantu Allah, gak ada. Dalam setiap kejadian apapun, Allah itu gak dibantu siapapun, gak, tapi Allah menciptakannya sendiri. Dalam setiap kejadian ini yang dimaksud esa Allah dalam perbuatannya, bahwa makhluk itu punya perbuatan, maka perbuatan makhluk tidak menjadikan. Bahkan perbuatan makhluk itu dimunculkan oleh Allah. Allah menjadikan kudratul hadisah. Allah menjadikan kemampuan kamu untuk bekerja, kemampuan yang baru, maka itu atas pertolongan Allah. Allah menjadikannya. Bukan diri kamu sendiri yang bikin perbuatan kamu, bukan. Tapi Allah yang menjadikan seluruh perbuatan kamu. Berarti yang punya perbuatan itu hakikatnya ya hanya Allah. Yang lain Allah diperbuat oleh Allah. Kelihatannya nih saya punya perbuatan ngaji, main hadroh, duduk, nulis, kelihatannya punya pekerjaan, tapi hakikatnya pekerjaan itu diberi oleh Allah. Makanya Madzhab Ahlussunnah meyakini apa? Saya punya perbuatan, tapi perbuatan saya bukan dari diri saya sendiri. Beda sama paham Mu'tazilah yang mengatakan saya punya perbuatan dan perbuatan itu muncul dari diri saya sendiri. Maka segala sesuatu yang nampak adalah penampakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang terjadi ini menunjukkan pada keberadaan sifat-sifat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, nggak lepas nih. Setiap kejadian nggak lepas kita memandang yang bikin pasti kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu sifat pokok yang ditemukan oleh akal pada setiap kejadian. Nanti ketika melihat hikmah, tambah lagi Rahman, Rahim, tambah lagi Karim, tambah lagi Adil, bijaksana. Nah, itu tiap kejadian kita memandang ada perkenalan kita kepada sifat-sifat Allah. Karena setiap kejadian Allah itu mau menampakkan, Allah mau memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Kalau si hamba nggak bisa menangkap itu, berarti kejadian ini kamu anggap sia-sia. Kamu nggak bisa menangkap ada sifat apa nih yang ditampilkan Allah untuk saya kenal, gitu loh. Makanya ada sifat yang mana Allah itu bisa berbuat pemaksa.
Ketika kamu dijadikan maksiat, ketika kamu dijadikan miskin, dijadikan susah, dijadikan, Allah punya sifat pemaksa. Ada pemurah, ada. Makanya orang itu kadang jangan sampai kenal Allah separuh aja, cuman kenal yang baik. Allah itu maha pemurah, maha baik, maha kaya, nggak kenal sifat yang lainnya, pemaksa, penyiksa, pengadab, yang mematikan, yang ya, harusnya kenal dua-duanya gitu loh. Kenal sifat Allah yang pemurah dan kenal sifat apa? Allah. Di dalam Quran Allah katakan apa? Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah katakan apa? Hati-hati sama saya kamu. Di Quran Allah ingetin, makhluk, hati-hati kamu sama saya. Kenapa? Saya bisa berbuat apa saja, gitu loh maksudnya. Hati-hati kamu sama saya. Kamu sering nggak dengar orang begitu? Kamu takut? Ini Allah yang ngomong, kamu nggak ada takutnya sebenarnya. Kalau yang ngomong preman, tatonya banyak, hati-hati ente ya sama saya ya. Ketemu awas ente ya. Ini nggak keluar rumah, takut saya ada. Ini yang ngomong Allah loh. Hati-hati sama saya ente, macem-macem. Itu loh. Ada sifat-sifat yang harus kamu kenal dari Allah nih. Maka segala sesuatu yang nampak ini adalah penampakan sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah itu banyak. Maka ulama mengelompokkan menjadi dua bagian sifat yang tercermin dari setiap kejadian yang ada di dalam alam semesta. Yang pertama, ada sifat namanya sifat al-jamal, yaitu sifat yang menunjukkan keelokannya Allah, keindahannya Allah. Seperti apa? Sifat maha pengasih, sifat maha penyayang, sifat maha pemurah, sifat pemelihara, pemaaf, pengampun, pemberi, dan yang lain-lainnya. Sifat apa namanya? Jamal. Bila kita menjadi atau melihat orang yang baik, ahli ibadah, orangnya ramah, sopan, penyayang, pemberi, maka kita sedang melihat penampakan sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Ya Allah, gitu. Menunjukkan orang ini sedang dihiasi dengan sifat-sifat jamalnya Allah, gitu loh. Sedang dirias, disematkan pada dia sifat-sifat jamalnya Allah. Kamu bisa melihat betapa baiknya Allah sama dia, betapa karimnya Allah sama dia, betapa. Yang kedua ada sifat lagi namanya sifat al-jalal, namanya sifat keagungan. Seperti apa? Penyiksa, pemaksa, perkasa, menjadikan madharah, menjadikan kepahitan. Ini sifat-sifat yang menunjukkan sifat keagungannya Allah, bahwa Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya Allah bisa berbuat apa saja pada segala sesuatu. Bila kita menjadi, kalau kita menjadi itu berarti melihat diri kita sendiri, atau melihat orang lain yang ahli maksiat, jahat, pemarah, pendendam, gampang main tangan, pelit, susah diatur, maka kita sedang melihat penampakan sifat jalalnya Allah. Maka kita harus ridha pada semua keadaan yang terjadi, karena semua itu adalah penampakan dari sifat-sifatnya Allah. Maka setiap nafas adalah ujian iman. Setiap
nafas besertaan dengan sebuah kejadian, dan setiap kejadian adalah ujian iman pada bagaimana tauhid kita kepada sifat af'alnya Allah. Kita kembali kepada wahdaniyah af'al atau kita menduakan wahdaniyah af'al. Tiap kejadian kita kembali kepada Allah atau menuduh gara-gara ente nih saya begini, gara-gara kamu nih saya begini, kalau nggak ada saya kamu nggak bakalan selamat. Berarti kamu menjauh dari sifat wahdaniyah fil af'al. Apakah keimanan kita masih sampai pada sekedar tahu bahwa Allah menciptakan segalanya, ataukah kita telah masuk ke dalam hati sehingga kita bisa ridho pada semuanya, yaitu bisa menerima dan tidak mempersoalkannya, karena Allah berhak menciptakan apapun yang dikehendaki pada hamba-hambanya. Sutradara bebas bikin peran. Kamu jadi bajingan ya, kamu jadi jagoan, kamu peran apa? Yang lewat doang itu apa namanya? Figuran. Cukup cepet, udah pulang. Terserah sutra. Saya nggak mau, kalau figuran saya mendingan nggak dibayar. Ya udah pulang aja, gue ganti yang lain. Terserah sutradara, bisa berbuat apa saja. Dan Allah itu kalau ngasih peran nggak nawarin dulu nggak? Kalau nawarin dulu ya kamu milih-milih perannya. Kayak dalang sama wayang, ya nggak nawarin dulu, tahu-tahu kamu jadi Gathotkaca, kamu jadi Werkudara, kamu jadi Sengkuni, kamu jadi Baladewa, kamu ya. Kita begitu lahir jadi laki-laki, bapaknya dipilihkan Allah, ibunya dipilihkan Allah, tempat lahirnya dipilihkan Allah, waktu lahirnya dipilihkan Allah. Allah nggak pakai permisi sama kita. Mau lahirnya kapan? Nggak pernah nanya tuh. Kamu ditanya dulu. Maka cara kita untuk bisa mempraktekkan hikmah ini yaitu dengan cara apabila kita melihat suatu kejadian, maka kita harus menghadapinya dengan menggunakan pedang yang bermata dua. Maksudnya pandangan mata syariat dan pandangan mata hakikat. Syar'i dan tauhid jalan bersama. Kalau kamu nggak bisa ini, kamu yang terpotong, kalau begitu. Jadi kamu harus punya pisau yang matanya dua, mata tauhid dan mata syariat, gitu. Apabila kita melakukan untuk diri kita atau melihat satu kejadian maksiat, maka pertama pandanglah kita dengan mata pedang syariat. Artinya kita harus bertindak secara hukum syariat untuk menyelesaikannya. Jadi pisau pertama yang harus dipakai pisau syariat. Apa itu? Damai, minta maaf, tobat, kembali kepada Allah ketika melihat sebuah kemaksiatan, baik pada diri kita ataupun pada orang lain. Kedua, kita pandang dengan mata pedang hakikat, artinya kita tetap ridho
dengan takdir Allah dan menerima perkara apa saja itu boleh diciptakan oleh Allah. Kok saya dibikin maksiat, tapi alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan ini maksiat saya yang terakhir, nanti nggak maksiat lagi gitu. Setiap nafas kita yang jumlahnya sangat banyak akan ditanya oleh Allah satu persatu nanti di akhirat. Bila nafas saja dihisab dan dipertanyakan, apalagi perbuatan yang kita lakukan. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sami'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya dan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Nabi bersabda, tidak ada satupun langkah dari setiap langkahnya hamba kecuali pasti akan ditanya menuju kemana dan untuk apa. Setiap jari kamu yang ngetik akan ditanya untuk. Sekarang udah nggak pakai kaki, Beb, di rumah mulu, Beb. Yang jalan apanya? Tangannya. Sono akan ditanya tangannya. Jangan dikira kan yang ditulis di situ kan cuma ini doang, Beb. Apa? Dengaran, penglihatan, hati kamu akan ditanya. Tapi Nabi ngomongnya langkah, Beb, bukan tangan, Beb. Di tangan bebas gitu maksudnya. Nabi bersabda, nanti di hari kiamat akan terjadi, apabila hari kiamat terjadi, maka Allah akan panggil para hambanya dan akan ditanya tentang jabatannya di dunia, bagaimana cara mendapatkannya dan digunakan untuk apa. Oh, saya cara mendapatkan dengan cara bagi sembako ya Allah. Nah, ini repot. Bagi kaos ya Allah gitu, bagi sepeda ya Allah. Maka di antara doanya doa Nabi bagi para pejabat apabila dia mempermudah urusan umatku, maka Allah akan permudah urusannya. Sebaliknya, bila dia persulit urusan umatku, maka Allah akan persulit urusannya nanti di akhirat. Jabat tuh. Itu doanya Nabi, ya Allah, orang yang jadi pejabat yang mempermudah urusan umatku, permudah urusannya ya Allah. Yang mempersulit urusan umatku, persulit urusannya ya Allah. Itu doanya Nabi juga. Hati-hati nih, kok ada orang jadi pejabat urusan sama umat Islam kok dipersulit, mau kawin lagi dipersulit. Hati-hati nih, jabatnya bahaya tuh ya. Oh, nggak bisa kawin lagi, harus satu bininya. Wah, hati-hati ente. Orang mau pergi umroh, mau bikin KTP mau bikin apa, paspor dipersulit. Sekarang nih orang mau pergi ke Yaman, mau taklim, bikin paspor dipersulit, susah minta ampun. Harus alasannya ke Malaysia, Singapura, jangan langsung alasan mau ke
Yaman. Kenapa? Nanti jadi teroris, nanti jadi hati-hati nih orangnya, pejabat mempersulit. Nah yang kita sering dengar kan begini, maaf Pak, itu bukan kebijakan saya mah cuman tugas, itu mah urusan atasan. Nah kalau sudah itu cuma tugasnya dia, ya kamu jangan protes. Oh berarti bukan dia yang bikin keputusan gitu loh. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila kalian ingin tidak dihisab nanti di akhirat, maka hisablah diri kamu di dunia. Sebelum kamu dihitung, kita hitung dulu. Saya sehari punya salahnya berapa? Saya sehari salah sama orang apa enggak? Saya hari ini punya utang syariat apa enggak? Saya hari ini kok ada? Ampun, minta ampun, tobat, bayar, selesaikan. Itu namanya menghisab diri kita, gitu loh. Sebelum kamu nanti dihisab di akhirat. Orang yang ingin selamat dari pertanyaan akhirat adalah dengan menghitung perbuatan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang hamba pada tiap waktu. Bukan menghitung apa yang akan diberikan oleh Allah pada diri kita. Kita kebalik kan ya? Kalau kita kebalik, yang kita hitung, nih saya hari ini mau dikasih apa sama Allah, hari ini rezekinya apa ya dari Allah ya. Itu yang kita hitung-hitung tiap hari. Bukan saya hari ini sebagai hamba mau ngelakuin apa nih, bukan itu gitu loh. Ibadah apa nih yang mau saya kerjakan hari ini, enggak. Tapi hari ini saya dapatnya apa, rezeki saya hari ini berapa, itu yang kita hitung-hitung. Ulama memberikan tuntunan cara menghitung diri yang benar hingga bisa sampai kita mati husnul khotimah dan tidak dihisab di akhirat nanti. Itu caranya, kata ulama, ada 4 cara. Yang pertama, taubat yang bersungguh-sungguh. Jika kita jadi orang yang taubatnya sungguh-sungguh, maknanya ketika setelah taubat enggak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka kamu akan dalam keadaan aman. Yang kedua, membayar semua hutang-hutangnya kepada Allah. Saya dulu pernah enggak puasa berapa hari, saya dulu pernah enggak sholat berapa hari, saya dulu pernah enggak zakat berapa kali, saya dulu hutang bayar. Kalau itu kamu kerjakan, kamu aman, kamu enggak dihisab nanti. Kenapa? Kamu sudah menghisab diri kamu sendiri. Yang ketiga, bayar semua hutang kamu kepada manusia. Saya pernah punya utang sama siapa dulu? Saya pernah makan tempe 3 ngomongnya 1, pernah? Pernah? Ada orangnya datang. Itu utang sama siapa? Orang. Maka yang begitu cari bayar agar kamu nggak dituntut lagi nanti di akhirat. Lah caranya bayar gimana? Wong orangnya udah koid, udah nggak tahu. Titipin ke masjid. Ya Allah, titip dulu tempe 3, bayarnya 1. Kalau orangnya nagih, ini bayarnya ya Allah. Nah, selesai. Niatin, titipin gitu. Kalau ada keluarganya, kasih keluarganya. Kalau nggak ada, titipin ketika ditagih di akhirat. Ini ya Allah, nah nih dibayar udah mah. Nah selesai udah. Itu loh. Jadi, artinya kamu sudah persiapkan semua yang jadi tanggung jawab kamu di dunia, hingga di akhirat selesai urusan kamu.
Yang keempat, minta halal dari perbuatan dolim yang pernah kamu kerjakan pada manusia. Dulu kamu pernah nonjok orang, pernah nabrak orang, pernah berbuat dolim sama orang, cari orangnya, minta maaf, tonjok lagi sekarang aja lah, jangan di akhirat. Enggak apa, saya ridho, alhamdulillah, minta ridhonya. Dulu saya nggak sengaja Pak pernah begini sama kamu, saya nggak sengaja pernah. Ini namanya menghisap diri, gitu loh. Kalau kamu kok bisa buat begini, maka aman. Akhirat kamu pasti aman. Kenapa? Karena hisap di akhirat, ya ini doang urusannya nih, gitu loh. Yang kamu utang sama Allah apa? Nggak pernah sholat, ninggalin sholat, kurang sholat, nggak puasa, nggak. Allah akan tanya nanti di akhirat. Kamu pernah berbuat dolim sama orang, Allah akan tanya. Punya utang sama orang, Allah akan tanya. Kalau itu sudah selesai semua di dunia, berarti selesai urusan kita di akhirat. Mati kamu masuk surga tanpa dihisab, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang bisa sampai kepada jalan yang dituntunkan para ulama kita, jalan yang diberikan oleh para aulia-aulia kita, hingga kita bisa sampai menjadi orang-orang yang sebagaimana mereka selamat di dunia sampai selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرابنا للظى أشرابنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة جيرتين أو صحبة مسلمين إجماع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.